Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Sejumlah anggota TNI pingsan saat upacara di Merauke. Pemasangan baliho bacalek dan parpol sebelum jadwal kampanye sudah menyalahi aturan. Blokade kantor wali kota Jayapura akhirnya dibuka. Anggota TNI dari Kesatuan Kostrad ini jatuh pingsan saat mengikuti upacara HUT TNI di lapangan kapsul waktu di Merauke, Papua Selatan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh tim medis TNI yang bertugas. Suhu panas menjadi penyebab anggota TNI ini pingsan. Upacara HUT TNI dipimpin dan Lantamal 11 Merauke, Laksamana Pertama TNI Kunto Cahyono. Dalam kesempatan ini, Kunto meminta anggota TNI di Papua Selatan mewaspadai gerakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terdesak di kawasan pegunungan akibat gempuran TNI. Ia menduga anggota kriminal ini akan melintas di kawasan selatan Papua. Tentunya memang intelijen sudah bekerja secara terus-menerus ya, sepanjang hari, sepanjang tahun. Artinya antisipasi masing-masing wilayah tentunya sudah ada masing-masing. Satuan TNI organik yang ada di sini sudah dikerahkan semua untuk waspada ya masing-masing. Apalagi dengan pemekaran 6 provinsi ini tuh tentunya akan berpengaruh terhadap situasi masing-masing provinsi. Masing-masing provinsi akan dilengkapi oleh satuan-satuan TNI. Nanti korem-korem akan menjadi kodam, demikian ya dan rem ya. Ya, dan seterusnya mungkin sesuai dengan yang ada di situasi yang ada di daerah. Selanjutnya pasukan siap. Upacara ulang tahun ke-78 TNI di Merauke diikuti TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, Satpol PP, dan Basarnas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk peloton berikutnya, lapas. Ratusan anggota TNI di Kepulauan Yapen mengikuti upacara HUT ke-78 TNI. Upacara berlangsung di halaman Kodim Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yapen Waropen, Letkol Infantri Catur Prasetyo Nugroho mengatakan sesuai perintah Panglima TNI, setiap prajurit TNI wajib memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Komandan Kodim 1709 Yapen Waropen siap menjalankan tugas mengamankan pemilu, baik pemilu presiden, wakil presiden, pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kami berkomitmen dengan seluruh prajurit akan melakukan dan netralitas akan kami junjung tinggi. Kami akan tetap berdasarkan perintah Bapak Panglima TNI, pemilu di Kabupaten Waropen maupun di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap damai, aman, dan nyaman. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi berharap TNI semakin bersinergi dengan Polri dalam mendukung program pemerintah dan menjaga keamanan bangsa Indonesia, terutama masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. HUT, Tentara Nasional Indonesia yang ke-78, semoga harapan kami TNI terus makin sinergi dengan Polri dan mendukung semua program-program pembangunan baik pemerintah daerah maupun pemerintahan nasional. Terima kasih, tetap semangat TNI dan makin solid. Di akhir upacara ini dilakukan pemotongan tumpeng sebagai puncak kegiatan, juga penampilan drum band Gita Pratama dari anak SD Katolik Bunda Maria Serui, serta penyerahan pelakat oleh Dandim 1709 Yapen Waropen kepada Forkopimda Kepulauan Yapen. Eman melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Peltu Deni Julkarnaen kesehariannya bertugas di Lanut JA di Marah, Merauke. Selain sebagai anggota TNI, Deni juga mengabdikan hidupnya membantu pemuda asli Papua dan kaum difabel menjadi atlet berbakat. Satu ruangan berapa orang, Mas? Setiap kali pulang bekerja,
Sekitar pukul 3 sore, Denny bergelut dengan anak-anak yang diasuhnya yang sudah berkumpul di halaman rumah di Jalan Ternate, Merauke. Ada 13 pemuda dan pemudi asli Papua yang hidup bersama Denny. Mereka berasal dari sejumlah kampung di Merauke yang bercita-cita ingin menjadi atlet voli berbakat. Dalam melakukan pembinaan di klub Raja Wali, secara pribadi saya tertarik dengan potensi anak-anak UAP. Dengan seperti itu, saya berusaha bagaimana mereka juga bisa sukses seperti saudara-saudara kita di wilayah barat. Untuk itu, saya berusaha menampung mereka, mengawali dengan kemampuan saya yang berpangkat Pelda. Kami berusaha menampung mereka dengan 5 orang bertahap. Di sini kami tekankan tentang disiplin, bagaimana menjadi manusia yang berkarakter. Dari hasil pembinaan ini, alhamdulillah ada yang menjadi atlet PON Papua, terakhir membela Papua dalam pagelaran PON. Sebagai mantan atlet voli dan kini menjadi pelatih di klub voli miliknya, Raja Wali, Denny tanpa lelah membagikan ilmu dan teknik bermain voli. Saya ingin tahu bahwa klub Raja Wali ini pelatihnya siapa, dan saya ikut menggabung di klub Raja itu. Di sini? Klub tersebut Raja Wali. Sudah berapa tahun kau gabung di sini? Sudah mau yang 4 tahun, Pak. Nah, sekarang sudah masuk sekolah kelas berapa? Sekarang dari kelas 3 SMP, Bapak angkat saya dari kampung. Sekarang di kota sudah SMA kelas 3. Kelas 3. SMA kelas 2. Nah, kamu kan sekolah, terus makan hidup sehari-hari. Itu biaya dari mana? Dari Bapak Denny. Bapak Denny. Siap. Adrian, cita-cita kamu ingin jadi apa? Anggota prajurit TNI Angkatan Udara. Terus apa lagi? Hobi saya ingin menjadi pemain voli nasional. Pria yang sudah 16 tahun bertugas di Lanut ini meraih segudang prestasi. Ia pernah menjuarai turnamen voli Gubernur Papua Cup dan juara 1 voli Kapolda Cup, serta kejuaraan lainnya. Bagi Denny, mendidik anak-anak difabel menjadi atlet berbakat merupakan tantangan yang luar biasa. Kamu sekarang berumur berapa? Aku umur 19 tahun. 19 tahun. Ya. Nah, kamu ikut di cabang olahraga apa ini? Di Boccia. Boccia ini sudah berapa lama berlatih? 6 bulanan. 6 bulan. Nah, kamu milih bergabung di Pak Denny ini kenapa memang? Karena Pak Denny adalah olahragawan dan komunitas Peduli ya? Iya, peduli komunitas disabel. Bagaimana kesulitan kau kira-kira ketika belajar olahraga bocil ini? Kesulitannya sih di masalah teknik aja sih. Soalnya kalau untuk lemparnya aman aja, lancar-lancar. Aman ya. Nah, biasa kalau latihan di mana? Di sekolah? Iya, di sekolah. Di sekolah. Di mana itu? Di SLB di Jalan Di Mawar. klubnya Pak Denny ini udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun ya. Ya. Nah, cabang olahraga apa yang digeluti Arman? Lari. Lari ya. Lari berapa meter punya? 100, 200, 400 sama stafet. Stafet. Nah, prestasi yang sudah diraih Arman apa saja? Perak 2, perunggu 1. Yang perak itu dapat di mana? Stafet. Estafet itu. Iya. Waktu kegiatan apa? Peparnas kapan? Kemarin Di mana? Jayapura. Jayapura ya. Terus yang perunggu itu? Jayapura juga. Jayapura juga. Iya. Nah, kamu bergabung dengan Pak Denny, apa alasan kamu? Mungkin karena Pak Denny olahragawan atau seperti apa? Karena Pak Denny itu ya, saya suka dari Pak Denny, karena Pak Denny ini suka atlet atau anak-anak yang atlet tunanetra. Oh gitu ya. Jadi peduli dengan atlet-atlet ya, difabel ya. Iya, sepakat. Sosok seperti Peltu Denny Julkarnain ini jarang ditemukan di negeri ini. Ia mau mengorbankan waktu, uang, dan tenaga untuk mendidik anak-anak Papua dan difabel untuk meraih mimpi mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah baliho para bacalek dari berbagai parpol saat ini sudah banyak terpajang di sejumlah jalan utama di Merauke. Baliho tersebut berisi janji-janji manis para bacalek yang seringkali tidak ditepati ketika terpilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pemprov Papua Selatan, Helda Ambai, mengatakan baliho para bacalek tersebut telah melanggar ketentuan KPU karena dikategorikan sudah mencuri start kampanye. Yang sudah diatur dalam PKPU 15 dan juga
untuk menjaga ketertiban, dan kita KPU mau supaya kita berlaku adil ya. Semua partai politik itu wajib berlaku adil, kita dan yang itu tertib sesuai dengan asas kampanye, salah satunya itu tertib. Sehingga dari 18 partai politik kita menghimbau untuk tertib dalam pemasangan APK. Kalau belum masanya untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye, yang tadi mengacu pada pasal 24 itu citra diri, baik itu nomor urut maupun foto atau gambar, itu kita menghimbau untuk jangan dulu dilakukan. Tanda kutip berarti jangan curi star gitu ya? Iya benar, jangan curi star dulu. Masa kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November. Sehingga adil untuk semua partai. Ada partai yang masih tahan diri mengikuti arahan KPU, arahan KPU dan aturan, tapi juga ada partai yang sudah mulai curi star. Jadwal kampanye pemilu 2024 baru akan dimulai pada 28 November. Jadi masih ada waktu sekitar 1,5 bulan lagi bagi parpol dan caleg untuk melakukan kampanye. KPU Merauke menyayangkan sikap parpol dan caleg yang sudah mencuri start. Dan selain itu, baliho-baliho ini juga merusak keindahan kota. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.